Kom, sabar. Mana? Mi'raj, DNA, nasab, kuburan, putaran itu Naik aja. lagi Itu tuh. hujan susu emas gimana? Hujan air susu Arya, lu bisa jawab gak Arya? Hujan susu. Gue tanya sama lu. Mi'raj, DNA, Rantai gimana? apa lagi? Nasab, kuburan, apa lagi? Lain. Rantai emas. Yalah, giliran ditanya. Terus bisa memadamkan api neraka gimana tuh Arya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rasis Ramadan. Masih seperti video-video sebelumnya, kita akan menyuguhkan video tentang polemik nasab Bang Alawi. Karena setiap sesuatu itu pasti ada pro dan kontranya. Tentang polemik nasab Bang Alawi ini muncul lagi di publik akhir-akhir ini, baik di media sosial, di YouTube, Facebook, bahkan di TikTok. Dan kebanyakan mereka itu membahasnya di TikTok. Nah, pro dan kontra itu pasti ada. Untuk kali ini saya akan membahas tentang polemik nasab Bang Alawi, pro dan kontra, yang mana dalam perdebatan ini ada Gus Arya. Yang Gus Arya ini adalah yang termasuk yang pro tentang nasab Bang Alawi. Sedangkan yang lain di dalam perdebatan itu adalah yang kontra atau yang mendukung tesisnya Kiai Imad. Dalam debat ini sangat seru, sangat panas. Nah, kalian penasaran? Yuk kita saksikan bersama-sama video selengkapnya. Gus, orang-orang yang baru ngejilat, Gus. Orang-orang baru, orang-orang ngenyaran. Nah, lo Belum paham ya, Gus. Ayo Gus, dong, kamu jawab kalau dong. bicara kelima ketemu aneh kenapa, Gus? Ente gak anak aneh, Gus. Mas Kingkong, jangan picik-picik kepala, memang kepala mereka aja kalau mumet. Memang Gus Arya efeknya gitu, efek pandangan matanya itu memang menghipnotis. Nggak apa-apa lah. Bisa aja sih kena mental nih. Enggak, bener-bener kita Bruce. Ayo coba kita Bruce, kamu tanya sama Gus Arya. Gus Arya punya jawabannya itu tentang Mi'raj itu. Arya, itu Mi'raj sehari 70 gimana menurut lo Arya? Nah, menurut lu gimana kok nanya gue? Gue juga bingung. Gue makanya nanya sama lo gimana. Berarti kamu goblok dong, gak ngerti. Goblok. Makanya nanya sama lo yang sok pinter gitu loh. Lo bisa jawab gak lo? Ya lu tahu jawabannya jangan bawa nama-nama bidya ya. Kenapa Ari? Iya, lu ngerti jawabannya apa enggak? Kalau nggak tahu berarti lu goblok gitu. Kalau nggak tahu bilang Iya, lo maksud saya. ngerti gak? Lo ngerti gak bego? Kan gue bilang bego. Kingkong kabur. Gue tanya sama lo yang sok pinter. Kenapa si Lo ngerti Kingkong kabur? jawabannya? Coba lo jawab. Kabur. Toh lo mau bikin framing terserah, lo jangan bawa-bawa bin Yahya. Kok malah Kingkong kabur sih? Pusing aku. Kabur Kingkong. Ada antum nggak beranian datang lagi tuh Kingkong tuh. Bentar. Aneh undang nih si Kingkong, naik lagi kau Kingkong, aneh undang. Jangan Kingkong nggak bisa tidur ntar Beb. Bang, jawab kamu Kong. Ayo. Jawab. Jawab apa Arya? Oh, sama pawang itu. Kom sabar, Kom sabar. Mana? Mi'raj, DNA, nasab, kuburan, putaran itu Naik aja. lagi Itu tuh. hujan susu emas gimana? Hujan air susu Arya, lu bisa jawab gak Arya? Hujan susu. Gue tanya sama lu. Mi'raj, DNA, Rantai gimana? apa lagi? Nasab, kuburan, apa lagi? Lain. Rantai emas. Yalah, giliran ditanya. Terus bisa memadamkan api neraka gimana tuh Arya tuh?
Gus Gufron. Jangan bawa Gufron di sini. Nggak ada sangkut pautnya sama Gufron. Iya kan, lu habis dibayat sama Gufron semua. Kenapa? Bingung. Ini King Kong juga kena cium sama Gufron yang kelihatannya sampai diam gitu. Udah pada dicipok sama Gufron ya? Kalian udah dicipok semua, udah bunting sama Gufron. Tapi kalau gue nyipok lo lebih menarik, Arya. Oh, enggak tuh gue cipok Arya. Gak bisa kita bro, jigongmu kurang tebel, tak kayak Gufron. Toha labal-labal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jaki. Assalamualaikum. Tapi saya nggak demen sama ente. Kingkong. Beda King Kong itu Toha, kamu on cam kayak Kingkong tuh, jantan. Gue seneng sama dia. Aneh nggak seneng Gue sama sering ente. on cam kok Arya. Kalau mau on cam nanti siang lah sama gue. Bisman, Biar kamu on cam matiin sih. kamarnya. siap. On cam semua on cam. On cam semua. Merokok. Itu loh. Gak apa-apa, bebas On cam merokok di semua. sini. On cam semua para pencari Tuhan. Tuh si Toha tuh jangan bawa-bawa nama bin Yahya ente kalau benar-benar ente manusia. Udah kita terus itu. Ente pakai akun lain aja, jangan bawa-bawa bin Yahya. Lo dari tadi lo Bikin hawas. nyewat mulu sama gue lo. Iya lo framing seolah-olah lo bin Yahya, lo ngerusak bin Yahya lo. Bawa-bawa Emang udah nama rusak bin kok. Yahya lo. Lo ketik aja. Memang Emang pola iya, mereka gitu, Beb. Emang udah Iya, rusak. pola mereka begitu iya. Lo kayaknya panas banget. mereka kalau bawa lo dari aja. tadi. Lo kayaknya panas Gua berani banget. on cam, lo berani on cam enggak? Mustafa orang Tangerang. Ya, lu Mustafa nyuruh lo berani on cam enggak? Kita terus berani ya, lo berani nyari on ya. cam selesai. Siang kalau mau on cam sama gue. Lo ngomong gemeteran juga, lo belum pernah diperiksa BNN lo. Belum dites urin lo. Itu ludahnya Mama Gufron Wancor tuh mulutnya itu Mustafa itu. Iya si Mustafa itu tuh. Ini Hati ini lo, udah dilacak malam. lo. Jangan Lo mutoha. dilacak lo, Ini hati-hati udah lo. malam. Lo kena checkpoint Siapa? mati lo. Cat. Datang. Alamat lo di mana gak jelas. Gua minta alamat lo mana? Ya. Lu DM aja. Lu DM aja gue tunggu. Lu Kalau kasih nomor papa lu. emangnya dipakai rame-rame susah. Ya. Framing lagi. Timonyong framing lagi. King Kong, Udah kamu mulai itu ya. gacor kok. Ada Gus Arya kok takut. Bibian begini. Orang-orang Iya, mukimat seperti si atas nama Tuhan ini cuma dibayar 3 juta sebulan kok. Murahan maksudnya. Gak tahu. Murah Nah, kan ini orang Gus ya? kawan-kawan saya pada nyamar semua. 10 juta toh Gus. Orang-orang bayaran orang-orang ini kok. Sama bos kita yang dulu. Iya, nah mantan-mantan orang dulu. Dia gak paham. Dia baru-baru kemarin kenal jenderal. Ya. Baru kemarin kenal jenderal. Usman aneh kenalin langsung dikasih jas selip 100 juta. Ini orang-orang kayak Toha, King Kong kemarin kenal. Baru dapat 3 juta sebulan. Udah sok-sokan lu jadi mukimat di lewat. Bukan mainan kita. Kita levelnya nggak segitu. Kong, King Kong. Setuju. Apa ente diem King Kong? Ada Gus Arya, kenapa ente diem? Gus, Kok diem? anak ketemu sama jenderal itu Gus, kali langsung transfer 100 juta Gus. Sawah Gus. Ya aneh kenalin. Iya, ada kenalian. Diam. Aneh dikasih, wallahi demi Allah Gus, wallahi demi Allah aneh dikasih kambing, aneh dikasih ternak, aneh dikasih tanah sama beliau. Beliau baik sayang sama aneh. Demi Allah Gus. Tanyain sama Usman. King Kong kok Beb Zed, jangan ngomong gitu Beb. Akhirnya King Kong sakit hati ntar lompat dari jendela loh dia.
Dia udah jatuh. Dia baru kemarin ngejilat. Tanyain Gus Arya. Baru anak-anak kemarin. Kita terus ini kira-kira kenapa? Apa mungkin karena HP-nya kurang bagus jadi dia nggak bisa on cam? Ami sekap, slop lo turun dulu, slop turun dulu, slop ada Ami sekap bawah, slop. Dia males teriak-teriak. Kalau siang kan tadi juga gue layanin Mutahar. Ya kan? Gue teriak-teriak. Ya berani on cam. Gua minta sekali lo on cam. Besok on cam sama gue. Sekarang lo berani on cam. Lo kalau nggak berani on cam, itu pencemaran nama baik. Bin Yahya lo bawa-bawa. Bin Yahya gimana? On cam begini nih, on cam nih. Ini semua nih pada ngumpul tuh. Oh, balawi semua tuh. Balawi lagi ngumpul. Toha, anjing kamu. Anak anjing kamu ya. Monyet lu. Kenapa lu monyet lu? Toha mak lo di ewe rame-rame. Monyet udah mulai kayak gitu lo. Udah malam nih monyet. Toha, anak lonte kamu ya? Lu anak lonte Arya. Monyet. Maknya itu diperkosa banyakan. 5 orang si Toha. Cucu Nabi model kayak gitu. Aduh. Bodoh amat, gua bukan cucu Nabi. Cucu Nabi itu Hasan dan Husain. Hati-hati ente ngomong. Aduh. Gua bukan kiai nih. Gua bukan kiai. Mulai nyap-nyap nih, mulai nyap-nyap. Bebas gue ngomong. Ayo. Lo mau apa sekarang? Anak lonte kau. Anak lonte, udah malam. Gue malas teriak-teriak. Dia ngomong jangan bawa-bawa Bin Yahya dong. Aneh minta jangan bawa-bawa Bin Yahya ente. Ini bisa dilaporin polisi pencemaran nama baik nih. Oh lari si King Kong. Sebentar, Bib, sebentar saya tracking dulu nih si Toha ini titiknya di mana koordinatnya nih. Coba sebentar saya Coba tracking dulu, coba dicek pos. Waduh. Minum Bentar ya, Kong, kok lari terus sih Kong? Tahu. Tenang ente hidup Kong. Lo baru ngejilat kemarin Kong. Udah Kong, udah minum Gua sama Gus Arya tuh udah lama Kong. Gus Arya tuh senior gua Kong. Lo baru kemarin Kong, aduh. Enggak, Kong udah minum Paramek Kong. King Kong langsung jerodok, kelihatan Gus Arya langsung jerodok. Memang Gus Arya ini pandangan matanya tuh bisa menghipnotis. Jerot, King Kong langsung bungkep. Apa Kong? Kenapa Kong? Jangan Kong, kita bersahabat enak Kong. Kita bersahabat enak. Kamu tahu, saya dengan Bang Jaki ini berbeda pendapat, tapi kami bersahabat, enak ngobrol, enak kami. Nggak ada masalah, nggak ada caci maki, nggak ada musuh-musuhan. Saya pernah marahan sama Bang Jaki, saya minta maaf sama dia minta maaf sama saya, selesai. Coba karena kita ini satu bangsa, ini saudara. Bang Arya kan masih banyak tuh yang ini. Coba saya cari Sherlock dari navigasinya buat yang akurat aja. Kita ini jangan mau diadu bertengkar gitu loh Bang. Dijauhkan hati kita, tahu kan? Oh iya. Kalau anak King Kong masih demen-demen aja. Cuman ini yang namanya Bin Yahya ini pakai nama Bin Yahya ini udah penghinaan. Ini udah penghinaan ini. Udah dapat, Bib. Udah dapat ya? Lokasinya udah dapat. Di DM ya? Di saya rekod dulu aja nanti. Ini kan namanya kan pakai Bin Yahya nih. Nah, nanti kasih kejut aja. Namanya Bin Yahya ya, kita rekod dulu nih ya. Ini namanya Bin Yahya nih. Hati-hati nih. Besarin. Kita udah tahu lokasinya ini. Kejar terus. Itu harus dapat itu Gus, harus dapat itu. Enggak, kita laporin polisi, ini pencemaran nama baik, brother. Laporin. Kejar terus. Ini pakai akun cloning nggak masalah, tenang aja, Bib. Kejar terus.
Belum tahu kita anggota cyber dulu ya. Ini King Kong lari lagi. Apaan? Rokok itu loh ada peringatan, jadi turun. Iya. Turun, aneh udah batasi, udah terserah King Kong. Gak apa-apa King Kong. Ayo Kong, silakan ngobrol Kong. Itu Gus Arya ngajak kamu ngobrol dari tadi kok kamu cuekin, kan nggak bener Kong. Secara akhlak kan nggak baik itu Kong. Kenapa Ya dia kan? King Kong? Kan berteman aja, nggak bakal bertengkar kok sama Gus Yahya, sama Gus Arya. Tidak ada yang harus dijawab, Bang. Takut dibocorin rahasianya ya King Kong. King Kong diam 1000 bahasa. Udah rame. Kalau amanah aja, dia keras. Giliran sama Gus Arya aja melempem kayak tempe. Gimana sih Kong? Itu Gus TikTok naikin, Bib. Mana? Gus Arya. Gus TikTok sana. Mana kita Gus. TikTok? Apa, siapa? Saya mau nanya nih Gus. Iya. Mereka ini kok begitu ngebet Gus ya, kepingin banget Pak Alwi nggak ada di Indonesia ini, kenapa Gus? Assalamualaikum. Ya karena persaingan ini aja. Persaingan gelar aja, Bib. Oh, Kecemburuan sosial. Udah direkod ya? Tapi para Si Arya, siapa sih? Oh, silakan. Bebas. Udah direkod ya si Mustafa ini nih. Rekod. jadi intinya itu ada rasa tidak mau disaingi gitu loh Gus ya. Iya. Boleh aku yang tanya sama Gus Arya? Boleh. Biar tambah tajem. Ya. Oke. Salam guru. Salam guru. Aku piye-piye tadi iki guruku kok Gus Arya. Mas Opa, saya tak sampean sehat. Alhamdulillah sehat. Ya apa moncor di sopo guys. Saya akan bertanya kepada Gus Arya. Gus Arya, ini semakin kesini kan semakin tidak jelas dengan adanya polemik nasab ini. Dari sumber-sumber yang katanya tulisan dan katanya ilmiah, ternyata apa yang dikatakan tulisan sesuai dengan ilmiah, tapi ketika penyampaian Kiai Imad di panggung-panggung itu tidak seperti ilmiah pada tulisannya. Ini apa faktornya? Monggo, silakan. Karena memang sengaja membuat polemik atas nama ilmiah, atas nama tesis. Ketika membuat polemik, membuat sebuah kejahatan atas nama tesis kan tidak bisa diperkarakan. Oke, jadi mereka bersembunyi, Kiai Imad bersembunyi di balik tesis karena kalau tesis itu tidak ada pidananya, gitu ya? Tidak ada. Oke, siap. Dasarnya apa? Selama semakin kesini, semakin kecemburuan sosialnya semakin besar dan tidak ada tendensius untuk hal yang dikatakan itu kebaikan, tapi seolah-olah malah keburukan yang akan nampak saat ini. Ini tujuannya apa sih gitu loh? Orang Silakan. lama sudah paham. Dasarnya ya, orang lama udah paham. Aku ada gak ngerti. Terus lanjut. Imad Moge dan kawan-kawan sudah merubah silsilah Wali Songo itu sudah 4 kali. Itu dasar itu. Bahwa ini bukan tesis, ini asumsi untuk menghantam sesuatu. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang membutuhkan pengakuan. Ingin mengharapkan pengakuan bahwa mereka sejatinya mereka adalah yang cucu Nabi itu sendiri. Itu kalau lihat daripada nasab. Di samping itu, di luar itu, banyak yang membackingi. Tujuannya adalah untuk politik-politik kelas atas, pengkondisian politik-politik kelas atas. Salah satu pionnya itu adalah Imad. Karena kalau tidak ada polemik ini, terancam kudeta atau pelengseran atau pemakzulan Jokowi itu terjadi. Salah satunya adalah adanya polemik ini. Ini lumayan untuk membantu.
Untuk mengalihkan ya. Untuk mengalihkan. Lalu kedua, untuk meredam dengan adanya polemik IKN. Orang semuanya akan berfokus di grassroots bawah, di dunia keagamaan sosial ini kepada polemik tentang ibu kota Nusantara yang baru. Nah ini perlu diketahui. Terus yang terakhir, Mbak Alwi itu cuma hanya untuk objek saja, untuk tangga. Dalam politik keagamaan Nahdlatul Ulama yang akan dirungkatkan. Jadi kalau mau bicara tesis, nggak ada dasar. Nggak ada dasar. Mau tesis yang mana? Tesis ini udah 4 kali. Gerombolannya Imad dan kawan-kawan termasuk Moge itu kan kawan-kawan saya semua dari 2009. Dari awal ya? Kayak Dari si awal. Botak itu ya kita udah kenal lama lah ya. Bahkan kita sempat ketemu bareng, ngopi bareng ya. Oke. Bukan kenal lagi. Gus Fuad itu dulu dipersekusi. Yang kirimkan bala bantuan pasukan ya saya. Sepakat. Iya, itu sepakat. jelas loh yang ngirim pasukan. Saya yang kirim Yang pasukan mengenalkan itu. juga itu Gus, yang mengenalkan sama petinggi-petinggi itu juga Gus Arya loh. Saya yang datangkan Kadensus untuk bersilaturahmi ke tempatnya. Opa didatangin sama Gus Arya ya. Itu orang tua angkat saya ya, hati-hati. Bilangin tuh sama si King Kong. Pak Matius dukung. Lanjut. Oke, Gus. Pertanyaanku gini. Kalau kelihatan seperti ini, memang awal-awal yang kita lihat ada satu kasus KN ini kan ramai. Setelah munculnya Nasab ini memang sepi. Tapi kenapa mereka itu yang tadi buta tidak mengetahui hal yang sebenarnya, mereka tuh tetap ngotot. Ya nggak tahu lah, kayak King Kong Halim ya ini ya, yang tadi sempat satu room sama saya ya Bang Halim ya. Ya, yang tadi gini-gini ya sama saya ya. Udah padahal udah tak jelaskan secara nakal-nakal. Mas Opa, Siap. King Kong ini sejak kemunculan Gus Arya langsung kehilangan pita suaranya. Tadi sama saya garang loh dia, garang dia. Topinya diiring-iringin kopiannya, luar biasa. Tapi saya tetap, jiwa saya tetap seperti apa yang dikatakan Gus Arya. Ketika menghadapi narasi 1, 2, 3, 4, fokus kepada satu narasi, dengarkan baik-baik, lalu patahkan. Saya patahkan sesuai. Nah, gini Gus. Terima kasih guru. Lanjut. Mas Opa dan Gus Arya, ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Silakan. Saya tuh saat dengar narasi dari kubu Ngimat ya, yang mereka itu mempertanyakan kapasitasnya ulama sekelas Syekh Ali Jum'ah karena mengisbat Ba'alawi. Loh, tapi kenapa mereka tidak pernah mempertanyakan kapasitasnya Imam? Itu loh yang jadi pertanyaan saya. Gimana menurut Gus Arya itu, Gus? Kenapa? Gini. Mereka mempertanyakan kapasitasnya Syekh Ali Jum'ah saat beliau mengisbat nasab Ba'alawi. Syekh Ali Jum'ah loh ya, mufti besar Mesir. Nah kita kan tahu kalau dibandingkan, compare antara Syekh Ali Jum'ah sama Imad ini kan jauh jomplang itu. Aduh ya bukan jauh lagi. Ya, tapi mereka tidak pernah mempertanyakan kapasitas Imad saat Imad membicarakan tentang nasab Ba'alawi. Ini fenomena apa Gus? Ini fenomena polemik, Bib. Jadi sebetulnya tidak ada tesis. Mereka itu hanya berpolemik dengan adanya kabar tesis yang belum jelas kebenarannya. Mereka berpolemik masing-masing. Jadi ketika sudah ada doktrin-doktrin yang mengkompar mereka ini menjadi membela di salah satu pihak, adalah ketika mereka satu menggunakan ini untuk mengajar psikis orang dulu adalah dengan narasi pribumi. Kedua, Ba'alawi itu migran. Ketiga, antek Belanda. Tiga unsur itu sudah merusak psikis. Awalnya adalah itu dulu. Sehingga muncullah bibit-bibit kebencian yang menjadikan orang menjadi intoleran. Sepakat. Menjadi orang radikal. Walaupun dibandingkan dengan orang yang lebih soleh, orang yang mungkin kalau ada imam-imam pendahulu
kita berada di lingkup keagamaan, mungkin masih hebat ya Imad. Kenapa? Dasarnya pengikut Imaduddin ini sudah seperti lalat, makanya saya kasih gelar mereka pengikut-pengikutnya Imad, yaitu Mukimat bin Lalat. Baru lagi. Lalat? Baru lagi. Oh ya, Mukimat bin Lalat. Lalat itu sudah tahu bunga itu harum, tetap kecomberan. Sekalipun itu loh, Romo Kiai Hasyim Asy'ari mengisbat, tetap percaya sama Imad. Nah iya. Gus Baha yang ahli fikih, ahli kitab, tetap percaya Imad yang baru viral kemarin. Walaupun siapa Romo Kiai Maimun Zubair mengisbat Ba'alwi, tetap lebih percaya dengan Imad. Imad. Karena apa? Mereka yang pertama langkah adalah doktrin kebencian tentang bahwa Ba'alwi adalah antek Belanda. Yang kedua, Ba'alwi adalah imigran. Ini hoax semua. Ini adalah pola yang dulu saya lakukan. Terus Ba'alwi itu adalah Yahudi. Padahal mereka sendiri yang teriak Yahudi, mereka menggunakan sistem Yahudi. Mereka yang teriak-teriak imigran sejatinya keturunannya leluhurnya sendiri imigran. Nah, ketika sudah kebencian-kebencian itu tertanam, psikisnya ini sudah rusak, maka motivasi sesuatu yang baik pun, yang harum pun, mereka sudah pilek, nggak mampu mencerna. Lah iya Gus. Dan anehnya Gus, yang saya heran apa Gus ya, orang yang jelas-jelas Wahabi, kayak Kumis itu ya, jelas-jelas Wahabi, itu mereka terima semua narasi-narasinya itu sepanjang menurut mereka membantu mereka untuk menyerang Ba'alawi. Itu kan aneh. Keuntungan bagi negara, bagi pemerintahan, memang ini ada histori, mungkin Bitjen tahu lah. Ini ada sebuah histori, ketika dengan menggunakan metode politik kebangsaan, maka ada beberapa kelompok yang dari Ba'alwi yang disebut oknum. Seperti contohnya, ini yang dianggap oknum adalah Habib Rizik, saya sebutkan namanya. Ada Bahar bin Smith. Ini adalah dalam urusan konflik politik kebangsaan, memang terlalu ke kiri banget. Ini bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, memang tidak pas. Tapi kalau ketika ke kanan banget juga nggak pas. Memang harus balance. Ini sudah menggunakan ras, etnis. Ini sudah nggak bisa didiamkan. Tapi kenapa? Seolah-olah negara ini kok diam? Karena memang didukung sama negara. Ini didukung sama negara. Siapa yang bisa menyelesaikan? Nggak bisa. Saya dulu sudah sampaikan sebelum ada diskusi, ini tidak akan pernah terjadi diskusi. Bibian masih ingat ya? Tidak akan pernah terjadi diskusi karena memang kondisinya seperti itu, mau diapakan? Betul. Memang dikondisiin. Mau dikondisiin. Orang Gus Arya juga mau dikondisiin. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau ngomong ini kita nggak ngomong salah, kita ngomong juga udah bosen sebenarnya. Saya udah bosen, saya ada di dalam. Cuman kalau kita diam, terus ini kita manfaatnya apa? Terus mau jadi apa bangsa kita? Ini politik kelas atas. Tapi ada saya lihat, Gus Arya, setelah Robito mengundang Imad dan kawan-kawan, ini intensitasnya mulai nggak jelas. Imad JS ini, apakah mereka ini sekarang lagi keteteran, Gus? Makanya saya bilang, Bib, ini bukanlah masalah ilmu, ini masalah polemik. Kalau masalah kuburan itu hanya iklan-iklan saja, bumbu-bumbu polemik aja. Ada yang komen, contohnya seperti ini komentarnya ini. Bagaimana dengan makam-makam
menghasilkan cuan atau apa itu komentar yang tadi itu. Iya. Terus ada tentang pembelokan sejarah. Macam itu loh, memang banyak yang dibongkar-bongkarin, saya tahu itu. Faktanya sampai hari ini yang di framing itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi faktanya mereka tidak mau mempersembahkan bahwa pembuatnya atau yang menyuruh itu Habib Lutfi bin Yahya, terang-terangan nggak berani. Tetapi hanya Lutfi bin Yahya. Iya, ditantang sama siapa? Itu adalah bumbu-bumbu polemik. Ini pembodohan massal, demi Allah, demi Rasulullah. Oke, Gus. Saya itu sudah paham di dalamnya seperti apa itu, paham semua sudah disiapkan. Ya karena sampean udah pernah masuk ke situ. Sama. Bahkan sampai rencana-rencana mau mengganti batu nisan, saya hampir pernah lakukan. Nah ya itu. Nah, sekarang kita dengar Bumbu-bumbu itu. Gus Arya ngapunten saya tanya ini loh, ada taipengan gitu. Gus Arya sadar sampean dimanfaatkan Kabib. Bener tak Gus jenengannya dimanfaatkan sama Gak ada urusannya dengan Kabib ini, gak ada urusan. Begini, para mukimat ini sudah kehabisan akal. Bahkan narasi bahwa pribumi diperbudak saja. Ini kan narasi seolah-olah pribumi dimanfaatkan sama Bali menjadi budak. Saya itu loh menantang siapapun, silakan kasih kesaksian yang pernah dijadikan budak Balawi, saya kasih 20 juta. Sekarang langsung datang ke tempat saya, Anda lapor, saya pernah jadi korban jadi budak Balawi, langsung tak kasih 20 juta. Ya, Anda tambahin 10 juta, Gus Arya 20 juta, jadi 30 juta semuanya. 30 juta Anda tambahin 10 juta. Biar narasi ini kembang, biar narasi ini adil. Kita kasih ruang waktu untuk King Kong Halim dulu. Silakan King Kong. Saya cuma butuh waktu 15 menit nge-like gitu maksudmu. Butuh waktu 15 menit di-like-in. Jadi begini, Giliran amanah keras, giliran saya seribu bahasa. Saya boleh giliran tadi saya keras boleh, banget saya ngomong. boleh. Boleh Caki, boleh Caki. Silakan Caki, boleh silakan Caki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam Caki. Iki Cak. Silakan Ki Caki. Enggak. Oke. Kita berbicara lapangan aja Menurut ya. pandangan saya, menurut fakta apa yang saya lihat dan saya lakukan selama ini akan saya ceritakan. Saya tidak ada hubungannya terkait masalah ini. Saya hanya scroll di TikTok terkait masalah nasab. Adapun sempat saya juga ikut terbawa arus terkait masalah sejarah. Satu, kedua kuropat. Ketiga yaitu tadi perbudakan. Saya tiba-tiba saya mendengar keluh kesahnya Tengku Kori di roomnya Fakura Koba. Boleh dicek di VT-nya Forkon Alawin. Dicek. Itu ada keluh kesahnya Tengku Kori. Dengan niat tulus ikhlas saya, bahasa beban apa yang titah dan perintahkan guru saya Ustadz Anwarullah di Sukabumi, saya berangkat ke daerah Bekasi tanpa siapa-siapa, dengan keinginan saya tekad ingin membela satu ulama yang lagi kesusahan, yaitu Tengku Kori. Keluh kesahnya Anda bisa dengarkan di sana.
itulah tadi perdebatan sengit antara Gus Arya dan para pendukung tesisnya Kiai Imad tentang nasab Ba'lawi. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa silakan komen di kolom komentar. Dan semoga video tadi menambah wawasan kita semua dan bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.